Selamat pagi teman-teman rekan guru hebat semuanya. Pada kesempatan kali ini saya berada di SD Negeri 1 Lombok Timur, Kecamatan Lombok Seminung. Hari ini saya ada agenda akan mengadakan wawancara kepada Bapak Kusnan SPD selaku Kepala Sekolah SD 1 Lombok Timur. Seperti apa jalannya, kita saksikan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, Ya pun. rekan-rekan guru hebat semuanya. Pada hari ini saya berada di lingkungan SD Negeri 1 Lombok Timur, Kecamatan Lombok Seminung. Terkait agenda, saya akan mengadakan wawancara kepada Kepala Sekolah SD 1 Lombok Timur terkait pengalaman-pengalaman beliau dalam membuat keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Seperti apa jalannya, kita saksikan sama-sama. Selamat pagi, Pak. Pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Rekan-rekan guru hebat yang lain pada sehat semua ya, Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, hari ini saya bisa berkunjung di lingkungan SD 1 Lombok Timur terkait rencana kita kemarin mengadakan wawancara. Dalam hal ini saya pengen melihat atau mencari tahu pengalaman-pengalaman Bapak dalam membuat keputusan di dalam kepemimpinan Bapak selama ini. Ya. Siap Pak ya? Insya Allah siap. Sebelum kita lebih lanjut lagi Pak, di sini kita akan sama-sama melihat atau mereview keputusan-keputusan yang berbasis nilai kebajikan itu seperti apa sih maksudnya gitu ya. Tentunya selama Bapak memimpin di SDN 1 Lombok Timur ini banyak sekali pengalaman-pengalaman Bapak terkait membuat keputusan Pak. Ya. Baik itu keputusan yang berbasis nilai kebajikan Ya. ataupun bujukan moral gitu kan. Dan kasus-kasus keputusan itu juga tentunya datang dari berbagai macam Mbak. Ada terkait kasus anak ataupun terkait kasus-kasus di rekan-rekan guru gitu kan. Seperti itu, Pak. Ya. Bapak lebih kurang udah berapa lama Pak menjabat kepala sekolah? Kalau di SD 1 Lombok Timur, alhamdulillah sudah hampir 8 tahun. 8 tahun. Ya. Dari tahun 2017. 2017. Tapi sebelum di Lombok Timur, Bapak di SD Hiniarong. Hani Arong. Heeh. Berarti sudah lama ya Pak ya? Ya. Sudah banyak alhamdulillah. pengalaman-pengalaman yang dihadapin gitu ya. Ya Pak. Terkait wawancara kita Pak ya, kita lihat yang bagian pertama. Jadi saya pengen tahu Pak terkait pengalaman Bapak selama menjabat, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK ataupun dia kasus bujukan moral Pak. Iya. Makasih Pak ya. Ya. Dalam kasus moral ya Pak ya. Itu salah satunya cara saya dengan melihat apakah itu kasus dilema, etika atau bujukan, bujukan moral ya. Iya. Melihat serta mendalami terlebih dahulu kasus-kasus tersebut. Oh gitu ya. Ya, gitu. Jadi Bapak ketika ada kasus, apakah itu kasus dilema ataupun bujukan moral yang Bapak terapkan ataupun Bapak lakukan, yang pertama mengidentifikasi ya Pak ya, Ya, melihat betul. apakah Melihat. itu masuk kasus dilema ataupun kasus bujukan moral. Iya, betul. Baik Bu. Langkahnya sangat bagus ya Pak ya, yang tepat. Jadi sebelum kita membuat keputusan itu ada baiknya kita lihat dulu kasusnya apa gitu Pak ya. Ya.
Baik Pak, terima kasih, itu langkah Bapak bagus. Memang seyogianya seperti itu yang harus kita terapkan di dalam kepemimpinan ya Pak ya. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, misalnya ada kasus rekan kerjanya di bawahannya, ada kasus atau permasalahan di mana dua kepentingan. Bapak membuat keputusan itu antara memikirkan pihak A atau pihak B, atau memikirkan pihak B dan memikirkan keputusan saya tadi imbasnya seperti apa gitu Pak. Ya, terima kasih. Dengan melibatkan semua pihak, salah satunya pihak guru, Iya, wali murid, komite, ya, komite sekolah dan siswa gitu ya. harus dilibatkan untuk kerjasamanya. Jadi setelah Bapak menghadapi atau mendapatkan permasalahan di sekolah gitu ya, Bapak langkahnya merangkul gitu ya, semua elemen, semua rekan-rekan kerja, keluarga besar di ya, SDN 1 Lombok Timur ini. ya. Istilahnya apa permasalahannya gitu ya. Ya. Dari langkah tersebut Pak, setelah Bapak merangkul atau mengumpulkan rekan-rekan terkait kasus-kasus yang ada, langkah prosedur seperti apa yang bisa dilakukan ketika semua rekan-rekan tadi sudah diajak atau dibuatkan forum gitu kan. Langkahnya seperti apa yang akan dilakukan gitu ya. Ya, untuk langkah-langkahnya Pak, ya, saya dengan cara berkomunikasikan dengan mengadakan musyawarah gitu. Ya, terus bersama terkait kasus tersebut. Ya, gitu. Jadi Bapak mengkomunikasikan gitu ya. Ya, jadi sesuatu yang ada permasalahan, kami musyawarahkan bagaimana jalan keluarnya. Untuk yang paling menantang, kasus seperti apa Pak yang pernah Bapak membuat keputusan gitu? Oh, yang paling menantang ya? Ya, yang paling menantang itu adalah seperti contoh ya. Contoh? Ini di guru ya. Guru itu kan ada salah satunya. Ya, ada yang sering datang terlambat. Nah, jadi sudah dikasih tahu, sudah dipanggil, ya, secara empat mata, ya. Tapi guru tersebut masih juga sering datang terlambat. Ya, jadi itu kasusnya. Ya, dilema bagi saya. Dilema ya. Ya. Tapi saya berusaha bagaimana cara supaya guru tersebut ya ada perubahan, ya, dan ada kesadaran sendiri. Ya, terkait kasus seperti itu yang membuat kita sebagai pemimpin, khususnya Bapak ya sebagai pimpinan di SDN 1 Lombok Timur ini, tentunya akan mengalami dilema lah. Ya. Istilahnya ketika bawahan Bapak atau guru-guru Bapak di sini istilahnya menjalani atau melakukan tindakan atau cara yang kurang sesuai dengan aturan, ketika itu Bapak sudah pasti mengalami dilema, apakah yang akan Bapak putuskan seperti apa ketika Bapak melihat rekan guru dan melihat aturan di sekolah dan melihat faktor kedepannya nanti ya. Ketika Bapak membuat keputusan A, tentu Bapak akan memikirkan dengan guru ini
dengan keputusan ini ataupun nanti faktornya di sekolah nanti seperti apa gitu. Jadi dilemanya Bapak seperti itu ya. Ya, betul. Terkait pertanyaan yang selanjutnya Pak, apa saja kira-kira selama ini ketika Bapak membuat keputusan berbasis nilai kebajikan itu yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema ITK? Ya, bagian keempat ya Pak ya, pertanyaan kita bagian keempat. Jadi yang Bapak anggap paling efektif gitu secara untuk mengambil keputusan tadi. Mengkomunikasikan dan membicarakan secara bersama ya terkait cara pengambilan keputusan tersebut. Misalnya musyawarah ya, terus teguran seperti tadi kan, ya udah ditegur masih ya, terus mencari solusi. Bagaimana cara dia sadar diri gitu ya. Terus ada tindak lanjutnya juga. Tindak lanjut. Nah, ada Jadi yang saya tangkap di sini, ketika Bapak membuat suatu keputusan itu, yang Bapak anggap paling efektif adalah Bapak langkahnya adalah membuat teguran ya. Ya, teguran. Empat mata. Ya, secara empat mata. Demi menjaga ini juga ya, apa namanya, rekan guru tersebut juga ya. Ya. Setelah itu Bapak mengadakan komunikasi. Ketika itu Bapak berkomunikasi dengan rekan guru, meminta pendapat, solusi ketika itu ya Pak ya. Mendapat dengan pihak-pihak terkait juga seperti komite atau atas. Bila perlu mungkin Bapak mencari solusi ya. Iya betul. Minta solusi dengan atasan Bapak ya. Seperti Korwil. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak bisa saya pecahkan sendiri, tidak berhubungan dengan guru, saya berhubungan dengan atasan saya, seperti Pak Korwil. Seperti itu apa namanya tindak lanjutnya ya Pak ya. Ya betul. Terkait mengambil keputusan Pak ya. Saya pengen tahu nih pengalaman Bapak dalam membuat keputusan dilema ITK ini, apa yang paling menantang bagi Bapak menurut Bapak? Ya, yang paling menantang itu ya seperti yang tadi, ya bagaimana caranya, ya seperti guru ya tadi ya, guru yang sering terlambat datang, ya. Nah, jadi karena guru-guru ini sudah membuat peraturan pada siswa. Ya, kalau datang terlambat kan budaya malu yang dipakai ya. Tetapi mengapa ya kok guru tersebut dia yang membuat peraturan, dia yang melanggar. Nah, jadi itu kami akan, saya pribadi akan mencari solusi supaya gurunya tidak melanggar yang telah dibuatnya dengan siswa. Ya. Berarti istilahnya pengalaman Bapak yang paling menantang itu membuat keputusan dilema itu ketika membuat keputusan dengan rekan guru ya. Ya, rekan guru. Rekan kerja Bapak yang permasalahannya sering datang terlambat ya Pak ya. Ya. Padahal di sekolah Bapak sudah menerapkan istilahnya kesepakatan guru. Iya betul. Sebetulnya sebelum guru itu membuat kesepakatan di kelas, tentunya pihak atasan atau sekolah membuat kesepakatan guru dulu kan ya. Ya. Baru itu udah dimusyawarahkan. Di waktu rapat, ya, dan bisa ke waktu rapat. Ya. Itulah tantangan Bapak membuat keputusan tadi, menegur guru dengan mengingatkan kesepakatan tadi dan mengingat juga kenapa, istilahnya faktor apa yang bisa
membuat si guru tersebut datang terlambat gitu. Iya, betul. Mungkin dilemanya di situ. Mungkin Ya. Bapak memahami kemungkinan ada kesibukan di luar atau gimana gitu ya. Ya. Tetapi Bapak juga harus melihat Bapak sebagai pimpinan adalah menegakkan aturan atau disiplin budaya positif di sekolah gitu kan. Ya, betul. Itu dilemanya kan. Ya, itu Pak, sebetulnya tingkat kesadaran itu Pak. Tingkat kesadarannya. Tingkat kesadaran budaya dan malu datang terlambat untuk tenaga pendidik atau guru. Baik Pak, ceritanya menarik sekali ini. Ternyata Bapak selaku kepala sekolah, pimpinan di SD 1 Lombok Timur ini merasa tertantang gitu ya. Betul. Melihat permasalahan-permasalahan yang ada di sekolahnya gitu ya. Baik Pak, kita lanjut lagi nih, ada pertanyaan lagi. Saya ingin menanyakan pengen melihat misalnya Bapak ini mendapatkan atau melihat sebuah kasus nih Pak ya. Ya. Ada cerita atau laporan dari pihak-pihak yang lain bahwa ada permasalahan terkait guru tadi. Nah, ketika Bapak sudah mengetahui itu permasalahan, apakah Bapak akan membuat tata kala atau jadwal untuk membuat atau menyelesaikan permasalahan tersebut? Ataukah Bapak dengan cara sesegera mungkin untuk menyelesaikannya? Oh ya, terkait waktu itu tadi? Iya, terkait waktu. Oh, terkait waktu. Jadi masalah terkait waktu atau jadwal penyelesaian, ya. Iya. Nah, sebisa mungkin diselesaikan secepatnya. Ya, mungkin jika memang dengan keputusan itu tidak ada pihak yang dirugikan, gitu Pak. Jadi ketika Bapak ini menghadapi satu permasalahan untuk dibuatkan suatu keputusan yang mempunyai nilai kebajikan gitu ya, ya. Jadi istilahnya Bapak berpikir sesegera mungkin untuk diselesaikan. Ya, gitu betul ya. Pak. Ketika kalau memang pun keputusan itu nanti tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, ya kan? Atau ada secara adil ya membuat keputusan tadi dengan penuh pertimbangan gitu ya Pak. Ya, betul. Jadi Bapak mempertimbangkan si permasalahan guru tadi, kenapa, faktor apa ketika itu harus Bapak pertimbangkan juga kan. Betul, gitu. Ya. Yang paling Bapak pertimbangkan juga adalah disiplin kita atau aturan kita di sekolah kan gitu kan. Iya Pak, itu aturan sekolah. Iya, aturan sekolah. Jadi Bapak cukup bagus lah ya, istilahnya mempunyai komitmen untuk segera mungkin menyelesaikan segala bentuk permasalahan ya, permasalahan dilema etika di sekolah-sekolah yang Bapak pimpin. Ya, baik Pak, menarik sekali percakapan kita ini. Untuk selanjutnya Pak ya, ketika ada permasalahan atau sebuah kasus di sekolah, faktor apa ini? Faktor-faktor apa yang bisa mempermudah Bapak selaku pimpinan untuk membuatkan keputusan? Itu keputusan saya ya, yang biasa mempermudah saya ya membuat keputusan adalah rekan kerja ya, pihak atasan saya yang bisa tempat saya mencari solusi terkait kasus-kasus yang ada. Gitu. Jadi ketika Bapak membuat keputusan itu tentu tidak bisa dong karena Bapak mempunyai komitmen tadi sesegera mungkin pada hari itu juga Bapak membuat keputusan, tentu Bapak tidak seperti itu kan. Artinya ada faktor yang harus mempermudah Bapak untuk membuat satu keputusan kebijakan tadi ya. Contohnya Bapak membuat mencari atau berkomunikasi dengan baik, mencarikan solusi ke rekan kerja yang lain gitu kayak ya.
misalnya menyampaikan atau mengkomunikasikan dengan komite sekolah misalnya gitu ya. Atasan Bapak selaku di Kecamatan Lumbuk Seminung ini contohnya apa Pak? Kalau Pak Korwil. Oh, Korwil ya. Korwil ya. Oh ya. Berarti Bapak juga selalu bekerja sama atau menjalin komunikasi dengan atasan-atasan Bapak ya. Ya, betul. Baik Pak. Percakapan kita ini sungguh luar biasa, menarik, istilahnya sangat menarik untuk dipahami gitu terkait untuk pengalaman kita nanti. Ketika Bapak menghadapi suatu kasus atau mendalami suatu permasalahan, baik dia permasalahan dilema ITK ataupun permasalahan rujukan moral ya, benar dengan salah ataupun benar dengan baik, benar dengan benar gitu kan. Pengalaman atau pembelajaran apa yang Bapak bisa petik ketika Bapak setelah membuat keputusan tersebut Pak? Ya, jadi untuk keputusannya peraturan itu harus ditaati. Ditaati bersama ya, baik pihak guru maupun siswa, mau terus dengan wali siswa juga atau wali murid. Karena wali murid sering berkomunikasi atau langsung dengan komite. Pak komite langsung ke saya gitu. Ke Bapak, misalnya ada kasus-kasus pada siswa misalnya, ya dia wali murid tidak langsung dengan saya, dia melalui komite ya, komite yang menghadap saya ataupun dewan guru saya. Jadi ada istilahnya kerjasamanya ada juga kerjasamanya komite, ya. Kami di SD 1 Lombok Timur ini kerjasamanya dengan guru, kepala sekolah dengan komite erat betul ya. Kuat ya Pak ya? Kuat, karena komite saya 1 minggu sekali, 2 minggu sekali ke sekolah. Oh, berkunjung ke sekolah Pak ya? Ke sekolah. Berarti istilahnya komite juga terjadwal gitu masuk sekolah ya? Ada dia berkunjung ya. Baik Pak, terkait pembelajaran yang Bapak petik tadi, istilahnya bisa saya tangkap adalah integritas kita gitu ya, kejujuran, kedisiplinan kita yang harus kita jalankan gitu. Terus pembelajaran Bapak istilahnya komunikasi yang baik itu penting gitu ya. Jadi itulah yang bisa saya tangkap dari yang Bapak sampaikan tadi adalah komunikasi yang baik, terus integritas, kejujuran dan kedisiplinan tadi harus dijalankan. Ya betul. Gitu. Karena ini ya, menciptakan budaya malu. Gitu ya. Menciptakan budaya malu, misalnya malu datang terlambat. Ya. Malu dengan masyarakat, malu dengan siswa. Kalau kita datang terlambat. Ya. Terus malu di lingkungan kotor. Gitu ya. Kami setiap pagi Pak, ya sebelum masuk ya, anak-anak ini harus membersihkan lingkungan sekolah, memungut sampah. Nah, ya, dan juga di dalam kelas. Karena kalau lingkungan kelas, lingkungan sekolah kotor, kita tidak nyaman. Apalagi anak-anak kan tidak nyaman belajar. Ya, jadi harus bersih. Ya, terus malu tidak berprestasi. Ya, anak-anak ini kan berlomba belajar. Ya, apalagi sekarang kurikulum merdeka ya. Nah, jadi dia sekarang belajar apa yang diajarkan guru ya. Kadang-kadang anak-anak itu pulang sekolah langsung setelah makan istirahat sebentar ke sekolah lagi, dia belajar sendiri dengan teman-temannya gitu. Jadi Bapak di sini selaku pimpinan di SDN 1 Lombok Timur ya Pak ya. Ya. Istilahnya terkait pembelajaran yang Bapak petik adalah komunikasi yang baik tadi ya Pak ya. Integritas, kejujuran dan kedisiplinan tadi. Ya. Karena memang betul kayak kata Bapak tadi, selaku pimpinan tadi
kita di sekolah harus menciptakan budaya positif. Ya betul Pak. Sebelum kita menerapkan atau menjalankan budaya positif pada anak-anak, tentunya kita pihak sekolah, atasan dengan guru juga harus terlebih dahulu Ya, gitu betul, ya. Pak. Betul. Terlebih dahulu menjalankan budaya positif tersebut. Ya. Baru kita bisa mengarahkan atau menuntun anak-anak kita tadi. Ya. Istilahnya, contohnya tadi Bapak menyampaikan malu lingkungan sekolah kotor, ya. malu datang terlambat, malu kalau siswa tidak berprestasi gitu kan. Ya. Nah, jadi kalimat-kalimat itu sebetulnya sudah menjadi catatan buat Bapak kan selaku pimpinan yang harus kita jalankan, harus kita gapai kan gitu selaku di lingkungan pendidikan. Malu di lingkungan kotor misalnya. Tentunya kalau kita mau menciptakan belajar yang berpihak kepada murid di kelas, itu yang paling utama kita ciptakan dong lingkungan kita seperti apa gitu. Lingkungan sekolah. Yang pertama, tentu tidak mungkin kita belajar di sekolah penerapannya memang sudah bagus misalnya sudah berpihak kepada siswa kita. Tetapi kita duduk atau berdiri atau tinggal belajar di lingkungan yang kotor, tentu tidak nyaman dong bagi siswa. Belum istilahnya sepenuhnya berpihak kepada murid. Nah, baik Pak, persiapan kita, obrolan kita pada pagi hari ini cukup menarik. Saya mengucapkan terima kasih Pak atas waktu, percakapan dan pengalaman-pengalaman Bapak yang ceritakan hari ini. Jadi kita bisa membuat kesimpulan pada percakapan hari ini yang mudah-mudahan, dan bukan mudah-mudahan ya Pak ya, yang harus kita jalankan ke depannya gitu kan. Nah, sebagai pimpinan, sebagai rekan guru di SDN 1 Lombok Timur ini, itu kita tetap harus menjalankan komunikasi yang baik gitu ya, silaturahmi yang terjalin dengan baik gitu. Terus Bapak juga mengharapkan tegaknya peraturan yang sekolah yang ada gitu ya. Mungkin ada yang lain Pak yang mau disampaikan kesimpulannya Pak? Sudah cukup ya. Gitu ya Pak ya. Jadi itulah kesimpulan kita dan harapan Bapak, bukan saja harapan ya, tetapi peraturan atau jalan yang harus dipenuhi gitu Pak ya. Menjalankan proses pembelajaran yang baik untuk mencapai prestasi setinggi-tingginya bagi anak dan memenuhi hak anak dalam mendapatkan pendidikannya gitu. Itu mungkin nanti kalau memang pun disampaikan pihak-pihak rekan gurunya, sudah pastilah rekan gurunya nyambung lah Pak ya, bisa menangkap lah apa yang Bapak sampaikan tadi gitu. Ya, insya Allah Pak. Baik Pak, terima kasih percakapannya, obrolannya, pengalaman-pengalaman Bapak yang Bapak ceritakan itu akan membuat saya jadikan pengetahuan saya selaku saya pemimpin pembelajaran di sekolah yang mungkin bisa saya gunakan juga atau saya terapkan juga di lingkungan sekolah lain Pak. Siap Pak. Terima kasih Pak ya. Iya Pak ya. Kita akhiri dulu percakapan kita hari ini dengan menutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian percakapan saya dengan Bapak Kusnan Sarjana Pendidikan selaku Kepala SDN 1 Lombok Timur, Kecamatan Lombok Seminung. Mudah-mudahan dalam percakapan tersebut kita bisa mengambil pengetahuannya, pengalamannya, dan bisa kita terapkan di lingkungan pendidikan kita selaku pemimpin pembelajaran. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan guru hebat semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan melakukan wawancara terhadap pimpinan saya di SDN 1 Ujung terkait pengalaman beliau dalam mengambil keputusan yang berbasis nilai kebajikan. Seperti apa jalan wawancaranya, kita saksikan sama-sama. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah kabarnya sehat dan baik. Baik ya. Kita bersyukur hari ini bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, Ibu ya. Ya, Ibu, kemarin kita sudah ada kesepakatan bahwa kita akan mengadakan wawancara terkait dengan pengalaman Ibu selaku pimpinan selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah. Dan di situ saya pengen mencari tahu pengalaman-pengalaman Ibu dalam membuat keputusan. Yang keputusan itu ada nilai-nilai kebajikannya. Kita tahu di dalam keputusan tersebut kita mungkin Ibu sendiri selaku pimpinan selama menjabat kepala sekolah seringkali atau bahkan sering membuat keputusan terkait masalah-masalah, kasus-kasus yang pernah dihadapi di sekolah. Kita lihat dulu sedikit, Bu, kasus mengenai kebijakan berbasis nilai kebajikan itu, seperti contohnya ada kasus-kasus yang mempertimbangkan nilai-nilai kebaikan dengan baik, terus kebenaran dengan kebenaran gitu. Terus ada juga kasus-kasus atau permasalahan yang terkait dengan rujukan moral. ya, Misalnya kasus yang mempunyai nilai kebenaran dan kesalahan gitu. Baik, Bu, apa namanya, kita bisa mulai. Saya untuk awal ini pengen tahu terkait pengalaman Ibu membuat keputusan di setiap sekolah yang pernah Ibu pimpin. Sebelumnya boleh tahu, Bu, pengalaman Ibu menjabat sebagai kepala sekolah sudah berapa lama, Bu? sudah 1 tahun untuk menjabat kepala sekolah di SDN 1 Ujung ini, yang alhamdulillah selama saya menjabat di SDN 1 Ujung banyak kegiatan-kegiatan yang saya hadapi, dan saya akan pertimbangkan apapun kegiatan yang terbaik untuk rekan-rekan Dewan Guru semuanya. Tapi sebelumnya sebelum Ibu menjabat di SDN 1 Ujung ini, Ibu menjabat di mana, Bu? Alhamdulillah sewaktu sebelum Ibu menjabat di SDN 1 Ujung ini, Ibu selama 7 tahun menjabat kepala sekolah di SDN 1 Tawan Sukamulya yang berada di Kecamatan Lombok Seminung ini juga, Pak. Di SDN 1 Tawan Sukamulya ya. Iya. Berarti pengalaman Ibu ini menjabat sudah banyak lah, udah lama, Ibu ya. Insya Allah, alhamdulillah. Berarti bisa kita gambarkan pengalaman Ibu terkait menghadapi kasus atau permasalahan itu tadi sudah banyak lah kira-kira, Ibu ya. Insya Allah. Baik, Bu, apa namanya, terkait pengalaman Ibu tentang pengambilan keputusan dari permasalahan yang Ibu hadapi di sekolah terkait permasalahan siswa ataupun rekan-rekan gurunya. Kalau boleh tahu, Bu, yang akan Ibu sampaikan dalam percakapan kita ini terkait kasus apa, Ibu ya, yang paling menantang menurut Ibu? Ya. Terima kasih Pak guru hebat yang telah memberikan waktu untuk saya selaku pimpinan SDN 1 Ujung. Saya akan menyampaikan
yaitu istilahnya dan melihat berdasarkan pengalaman ibu beberapa tahun yang lalu. Saya juga tidak banyak panjang lebar ataupun bercerita, bahkan ini berdasarkan pengalaman ibu yang ya seyogianya ibu akan sampaikan. Ini ibu akan sampaikan terlebih dahulu di rekan-rekan Dewan Guru. Ini bukankah saya akan sifatnya memberikan istilahnya permasalahan, tapi saya akan menghimbau supaya kegiatan kedepannya akan ada perubahan. Karena ya namanya kita selaku pimpinan memang layak ya bukan kita untuk saling menyalahkan atau saling memihak, semuanya itu tidak. Itu merupakan kewajiban bagi selaku pimpinan ya, memberikan wawasan, memberikan wejangan yang akan disampaikan dengan secara pribadi bagi saya untuk menyampaikan permasalahan untuk Dewan Guru yang saya yang ada di jenjang sekolah SDN 1 Ujung ini. Baiklah Pak, saya akan menyampaikan seumpamanya, ini saya akan contohkan umpamanya ada waktu kita di sekolahan ini Pak ya, sudah tertentu, sudah ada jadwal khususnya kita memasuki masa pelajaran dengan siswa kita. Ya semuanya kita itu punya program, termasuk program kerja, program yang akan kita wajib kita laksanakan. Tetapi ya kadang-kadang kita akan tersita Bapak ya. Tapi saya juga tidak menyalahkan sepihak. Tersita itu bukan disengaja. Ya mungkin sewaktu-waktu tersita, namun ya yang mempunyai kesalahan ataupun mempunyai kekurangan itu, saya pernah memanggil beliau ataupun Dewan Guru saya untuk ku kasih masukan atau ku kasih wejangan. Nah yang alhamdulillah siapa yang saya sampaikan itu semuanya ada perubahan. Nah itulah yang pertama yang saya sampaikan ataupun yang saya alami. Ya sebatas saya tidak akan menyalahkan sepihak atau membenarkan sepihak. Mana yang salah saya akan tidak juga akan memojokkan bagi saya, tapi saya akan membenahi dengan dari hati nurani saya untuk kebenaran kita bersama untuk kedepannya. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan untuk kejelasan sebatas semampu saya. Jadi Ibu barusan menyampaikan terkait kasus atau permasalahan di sekolah yang pernah Ibu hadapi, yang pernah Ibu selesaikan. Ya. Gitu kan. Nah, baik Bu, saya sudah menangkap bahwa Ibu pernah mengalami atau menjalankan keputusan yang terkait dengan kedisiplinan lah Ibu ya. Iya, saya betul. menangkap gambar itu, kedisiplinan dari rekan-rekan guru, dari bawahan Ibu selaku Ibu bersekolah terkait kedisiplinan jam pembelajaran. Iya. Nah, jadi tentunya waktu Ibu membuat keputusan itu tentunya adalah istilahnya Ibu mengalami nilai dilema ITK ya. Ya. Jadi istilahnya Ibu harus bisa memilih keputusan yang lebih bijak. Ya. Artinya tidak ada unsur atau pihak-pihak yang lain merasa dirugikan, gitu kan. Nah, jadi sekarang saya pengen tahu Bu. Saya tanya bagian pertama, ya. Ya. Ketika kasus itu sudah Ibu hadapi, ya, sudah Ibu dapatkan, bagaimana Ibu mengidentifikasi atau mengetahui itu kasus masuk dilema ITK ataukah itu bujukan moral? Ya. Baik Pak, saya akan ini. Nah, cara saya akan memperjelas yang masalah etika dulu ya Pak ya. Nah, masalah etika ini saya tidak sewenang-wenang untuk memberikan keputusan yang tidak baik ataupun memutuskan keputusan itu dengan secara keputusan saya sendiri. Bahkan ya selaku Dewan Guru kupanggil secara pribadi ataupun kukumpulkan secara kebersamaan sehingga aku mempertanyakan ataupun memberikan
melontarkan pertanyaan, ya, sehingga ada keputusan tertentu yang disampaikan oleh Bapak Ibu Dewan Guru semuanya, sehingga keputusan itulah yang akan membuat kesimpulan bagi saya selaku kepala sekolah yang kusampaikan secara kebersamaan. Ya, yaitu masalahnya yang etika. Nah, setelah ada keputusan itu barulah kusampaikan di forum. Ya, sebelum itu, sesudah itu saya itu akan menyamilkan yang disebut dengan D5 ya tadi Pak ya. Nah, kalau D5 bagi saya, kalaupun itu tidak aku sampaikan, tidak aku bahas, nah itu merupakan beban bagi saya, betul, Pak. betul. Saya selaku pimpinan, toh ada kesalahan tidak tersampaikan, toh ada kekurangan ataupun kebijakan-kebijakan yang harus aku tindak lanjutkan kepada Dewan Guru itu, tapi tidak tercover kepada beliau, kepada mereka. Nah, jadi itu bukan berarti guru itu tidak mungkin akan ada perubahan sebelum saya memberikan masukan untuk mereka. Nah, itulah dilema bagi saya. Tetapi setelah dilema itu ataupun masukan ataupun apapun yang kusampaikan kepada Dewan Guru itu, yang termasuk D5 istilahnya itu, ya alhamdulillah setelah diajak musyawarah, setelah kita kompromikan bersama, nah alhamdulillah ya, apapun keputusan yang saya sampaikan itu Bapak Ibu Dewan Guru semuanya terima. Ya, karena mereka juga ya bukan secara disengaja untuk berbuat yang tidak baik ataupun berbuat permasalahan, nah itu tidak, tetapi karena sewaktu-waktu. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk bagi guru. Ibu, terima kasih pengalaman Ibu terkait selaku pimpinan pernah mengambil suatu keputusan untuk satu kasus atau permasalahan di sekolah, Ibu. Jadi saya menangkap bahwa Ibu ini pernah atau menjalankan keputusan yang bernilaikan dilema ITK kebijakan. Ya, jadi di dalam mengambil keputusan itu tentunya Ibu sudah mempunyai langkah-langkah ya Bu ya untuk membuat keputusan dari kasus-kasus tersebut. Jadi saya menangkap bahwa Ibu ini sebelum membuat keputusan tadi dari permasalahan, Ibu tentunya memanggil secara individu ya, dengan rekan-rekan guru ya tersebut yang bersangkutan ya, dengan orang yang memberikan wejangan atau memberikan masukan, yaitu memberikan arahan terhadap Dewan Guru. Nah, setelah itu juga Ibu istilahnya bekerja sama, membangun komunikasi, membuatkan forum terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut. Itu langkah-langkah Ibu ya. Karena ini terkait dengan dilema ITK tadi. Jadi segala permasalahan yang telah dihadapkan itu terkait dengan benar. Jadi Ibu tadi setelah mengambil tindakan memanggil itu orang yang bersangkutan, tentunya kenapa dia melakukan hal seperti itu atau kenapa mereka melakukan hal seperti itu, tentu adanya faktor ya, Bu, ya. Faktor itulah yang bisa kita jadi pertimbangan juga. Kenapa kok bisa dilakukan gitu kan? Sementara di sekolah sudah ada jadwal kesepakatan, jadwal segala macam. Mungkin itu jadi pertimbangan Ibu. Kenapa si rekan-rekan tadi melakukan, mungkin ada faktor di luar pekerjaan dia yang membuat mengharuskan istilahnya pekerjaan ini sedikit terganggu gitu kan. Itulah pertimbangan-pertimbangan Ibu yang membuat keputusan. Nanti harapannya keputusan itu akan mempunyai dampak yang positif di semua kalangan, baik dia individu gurunya, siswa, di lingkungan sekolah, di semua warga sekolah, untuk perubahan yang lebih baik lagi dengan berkepanjangan, berkesinambungan gitu ya. Jadi itu sebuah keputusan yang sangat bijak, bagus Bu.
terkait dilema ITK, sehingga Ibu istilahnya tidak membuat keputusan yang sepihak, Iya. gitu kan. Iya. Jadi penuh banyak pertimbangan. Lain dengan kasus atau permasalahan bujukan moral. Iya. Terkait bujukan moral kita sudah tahu, Iya. terkait perlakuan yang salah Ya, dengan disalahkan. yang benar, Iya. gitu kan. Kita Iya. sudah bisa melihat, gitu. Nah, baik Bu, terima kasih obrolan percakapan pengalamannya. Mudah-mudahan percakapan ini menjadi bahan pembelajaran kami selaku Dewan Guru, selaku pemimpin pembelajaran, yang bisa kami terapkan, yang bisa kami bawa di lingkungan sekolah yang lebih baik lagi. Nah, jadi Ibu, saya pengen tahu nih, menurut Ibu tantangan yang paling menantang dalam membuat keputusan ini apa, Bu, menurut Ibu? Tantangan yang untuk saya membuat keputusan berdasarkan keputusan saya sendiri, saya ada satu kesimpulan bagi saya. Kalaupun saya akan membuat keputusan itu, Pak, tidak segampang saya akan menyampaikan dengan secara sendiri. Ya, tetapi keputusan ini pertama saya panggil dengan secara pribadi, saya kumpulkan, saya pertanyakan. Nah, kedua saya akan tunggu jawaban mereka. Untuk ketiga kalinya itu saya lihat perkembangan. Nah, tapi alhamdulillah Pak, selama ini saya belum ada sampai 3 kali untuk memberikan pengarahan kepada Ibu Dewan Guru. Baru pertama 2 kali alhamdulillah sudah langsung ada perubahan. Sehingga keputusan untuk saya memutuskan bahwa guru ini tidak baik, guru ini kurang ini, itu tidak ada tersampaikan. Karena baru saya mengasihkan wawasan, memberikan masukan, dia langsung ada perubahan yang lebih baik. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya untuk rekan Dewan Guru. Bagi saya ya mungkin Dewan Guru juga sangat mengerti apa yang saya sampaikan itu ya. Jadi mereka juga Bapak Ibu Dewan Guru semuanya juga kalau saya sudah memberikan masukan, dia itu langsung berubah gitu Pak. Jadi tidak bisa saya ini kan. Jadi saya kesimpulkan selagi bisa kita musyawarah, apakah tidak kita akan membuat permasalahan yang tidak baik. Jadi selagi bisa musyawarah saya dengan Dewan Guru, yang alhamdulillah sampai mungkin siang ini ya belum pernah yang namanya saya juga merasakan akan ketersinggungan, saya juga akan merasa lega, dan juga saya juga merasa besar pendukung dari Dewan Guru semuanya atas kerjasama kita di SDN 1 Ujung ini. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Ya. Baik Bu, jadi saya tangkap tantangan Ibu dalam mengambil keputusan dilema ITK ini, istilahnya Ibu merasa tidak enak lah istilahnya ya kalau keputusan ini diambil secara singkat, diputuskan secara cepat, kalau tidak dipanggil lu secara personal gitu kan, merasa tidak enak lah seperti itu. Itulah tantangan Ibu ya. Itulah gunanya selaku pimpinan kan harus seperti itu Pak. Jadi tantangan-tantangan itulah yang membuat kita dilema ketika kita harus membuat suatu keputusan yang bijak, yang belum keputusan kita tadi belum tentu bisa diterima di berbagai pihaknya gitu kan. Itu utamanya Pak bagi saya. Makanya untuk D5 itu saya tidak bisa memutuskan bahwa itu tidak benar, bahwa itu tidak bisa diapakan gitu ya, seperti itu. Tetapi setelah saya pelajari dan saya pahami, karena metode guru itu berbeda-beda Pak. Alhamdulillah saya sudah ketemukan cara mengatasi dan konsultasi dengan secara individu untuk guru SDN 1 Ujung ini. Tapi terkait untuk waktu nih Bu ya. Ibu menghadapi satu kasus ini terkait kedisiplinan kita di sekolah. Karena kedisiplinan itu kalau kita tidak segera untuk selesaikan akan banyak pengaruhnya ke depannya kan. Baik dia di lingkungan sekolah ataupun di siswa ataupun rekan-rekan lain gitu kan. Nah, jadi untuk tata kalanya Bu, misalnya apakah ada waktu menurut Ibu atau jadwal tertentu
terkait penyelesaiannya, apakah kasus ini harus segera diselesaikan ataukah ada waktu tertentu, tata kala atau jadwal tertentu menurut Ibu? Nah, itu yang menjadi fokus pemikiran bagi saya, ya, untuk kedisiplinan waktu. Ya, saya sudah berpikir ya dengan waktu yang singkat ini, ya, akan memberikan informasi ataupun masukan untuk pengaktifan kedisiplinan waktu. Jadi yang beban bagi saya bukan karena ada yang permasalahan lain. Nah, ini yang memang masih dilema bagi saya, ya, itu masalah waktu. Ya, masalah waktu, karena waktu itulah yang selalu akan membuat kita dilema sekali di sekolah, terutama bagi siswa-siswi kita yang ada di sekolah ini. Pertama, ya, kalaupun gurunya belum datang itu Pak ya. Nah, kadang-kadang ya siswanya udah duluan datang. Yang takutnya bagi saya kalau ada pun ya namanya juga siswa, ada perkelahian, ada keributan. Nah, itulah yang mengakibatkan dilema bagi saya untuk ketertiban waktu itu. Tapi saya berusaha Pak. Nah, karena satu dilema itulah yang selalu sering menjadi bukan menjadi beban juga, bukan menjadi pertanggungjawaban besar bagi Dewan Guru semua, baik pun bagi saya, karena itu adalah merupakan dampak di mata masyarakat, di mata wali murid juga. Toh wali murid mengantarkan, guru-gurunya kadang-kadang belum ada, seperti itu Pak ya. Jadi kadang-kadang kita selaku guru juga seolah-olah anggapan wali murid itu di mana kok muridnya udah datang, gurunya belum datang. Nah, jadi menurut saya juga Pak ya tidak menyalahkan, saya juga memaklumi, mengerti. Tapi maksud saya jangan sampai terus-menerus. Karena kita tuh di sekolah itu punya jadwal tertentu Pak. Nah, jadi kalau tersita sekitar 5 menit atau menit-menit itu ya itu biasa Pak ya. Tapi kita harus ketahui juga waktu kita itu sudah punya program jam sekian. Jadi maksudku ya, maksud saya selaku pimpinan ya, kalau kita sudah tahu, jadi sebelum itu seharusnya kita selaku guru atau tenaga pendidik ya, sebelum siswa itu datang kita sudah berada di tempat. Nah, itu harapanku ke depannya. Tapi insya Allah Pak, semua kegiatan dan program ini bisa terlaksana dengan baik dan bisa akan segera ada perubahan. Baik Bu, saya sudah bisa menangkap apa yang Ibu sampaikan terkait tata kala atau waktu Ibu untuk menyelesaikan ini permasalahan kan, untuk memutuskannya. Jadi Ibu, saya tangkap ini penyelesaian sebuah kasus itu dengan cara sesegera mungkin ya Bu ya, untuk diselesaikan, untuk segera direalisasikan gitu kan, segala bentuk permasalahan itu. Nah, jadi jadwal atau waktu Ibu itu istilahnya sesegera mungkin lah istilahnya, secepat mungkin untuk membuat suatu keputusan yang bijak gitu kan istilahnya dari permasalahan itu. Baik Bu, itu percakapan kita hari ini cukup menarik, pengalamannya cukup bagus untuk jadi bahan kami Dewan Guru, untuk dipertimbangkan, untuk jadi bahan pelajaran kami untuk kedepannya bagaimana. Terus ini Bu, terkait untuk faktor yang mempermudah Ibu, istilahnya mencari solusi. Jadi faktor apa kira-kira yang mempermudah bagi Ibu untuk mengambil atau menetapkan satu keputusan itu? Kira-kira faktornya apa? Apakah ada faktor dari luar? Apakah ada faktor dari yang lain-lainnya gitu, untuk mempermudah Ibu menetapkan keputusan itu? Apakah harus ada masukan dari teman kerja, ataukah harus ada data-data yang real, data-data yang akurat, ataukah ada perlu Ibu mendapatkan solusi dari atasan-atasan Ibu selaku kepala sekolah? Ya, baik Pak, saya akan mau atau menjawab itu. Ya, masalah
cara saya untuk menyelesaikan permasalahan itu, Pak, saya itu tidak segampang untuk memberikan keputusan ataupun mengambil kesimpulannya. Iya. Tapi saya itu berdasarkan masukan dari atasan saya juga. Udah itu saya itu mempunyai masukan dari lingkungan masyarakat yang ada di SD Ujung ini. Nah, itulah jadi bahan saya untuk mempertimbangkan dan untuk menyampaikan kepada Dewan Guru semuanya. Nah, tapi saya waktu yang singkat ini insya Allah saya bisa menyampaikan permasalahan ini dengan Dewan Guru semuanya yang ada di SD UN 1 Ujung ini. Untuk keputusan ini tidak saya merekayasa sendiri, Pak. Iya. Saya ini sudah cukup mengumpulkan data-data ataupun informasi ya yang pengalaman saya juga. Bukankah informasi ini sekedar informasi dari mulut ke mulut ya, berdasarkan ini adalah informasi nyata, Pak. Nah, sehingga informasi ini ya kalau saya diamkan atau saya tidak menyampaikan itu kan terbeban dengan diri saya sendiri, Pak. Jadi kapanpun secepatnya saya akan menyampaikan semua permasalahan ini. Mudah-mudahan kedepannya akan segera diperbaiki. Ya. Baik, Bu. Terkait dengan faktor yang mempermudah Ibu untuk membuat satu keputusan itu ternyata saya tangkap pengalaman Ibu lah ya selaku pimpinan membuat satu keputusan dari satu permasalahan. Jadi Ibu berpengalaman menghadapi berbagai macam permasalahan, kasus, tantangan. Jadi pengalaman itulah yang Ibu pergunakan gitu ya. Istilahnya meminta masukan-masukan dari luar, dari rekan kerja, dari atasan. Itulah pengalaman Ibu yang pernah Ibu terapkan sebelum-sebelumnya di kasus-kasus yang lain gitu. Baik, Bu, langkah Ibu yang cukup luar biasa, cukup jadi panutan kami. Terkait yang terakhir, Bu, saya ingin tahu ini pembelajaran apa, Bu, kira-kira menurut Ibu yang Ibu dapatkan, yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu ketika Ibu mengambil suatu keputusan itu? Pembelajaran atau pembelajaran yang Ibu bisa petik lah istilahnya ketika Ibu sudah membuat keputusan atau menyelesaikan itu permasalahan. Apa di pikiran Ibu pembelajaran bagi Ibu ketika itu? Pembelajaran bagi saya, apapun keputusan yang saya lontarkan, saya akan melihat perubahan yang lebih cepat. Itu ya. Pengalaman istilahnya pembelajaran Ibu ketika Ibu membuat satu keputusan itu. Jadi jangan, maksud saya jangan hanya tinggal keputusan. Ya, keputusan yang kita putuskan secara kebersamaan berdasarkan musyawarah. Jadi keputusan itulah yang akan merupakan pembelajaran yang akan segera dirubah atau dilaksanakan. Gitu ya. Jadi pembelajaran itulah yang Ibu bisa petik ya. Jadi satu keputusan kebersamaan itu harus kita jalankan. Iya. Gitu. Terima kasih Bu percakapannya, terima kasih atas cerita pengalamannya terkait pengalaman Ibu mengambil satu keputusan yang berbasis nilai kebajikan selama Ibu menjabat kepala sekolah, menjabat sebagai kepala sekolah sebelum di SDN 1 Ujung. Terima kasih juga waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita ataupun Ibu sampaikan hari ini menjadi satu momen pembelajaran bagi kita semua, bagi di lingkungan pendidikan untuk kedepannya akan menjalankan proses pendidikan yang lebih baik lagi. Baik Bu, terima kasih percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat, amin, selalu bisa menjalankan tugas dengan baik, amin, berkah buat keluarganya. amin. Kita akhiri dulu percakapan kita ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Teman-teman, rekan guru hebat semuanya dimanapun berada,
Demikian percakapan saya terhadap pimpinan saya di SDN 1 Ujung, Ibu Sarwana SPD SD. Barusan beliau menyampaikan atau menceritakan pengalaman beliau selama menjabat kepala sekolah terkait menghadapi atau menyelesaikan satu kasus yang mempunyai nilai di 5 ITK. Teman-teman guru hebat semuanya, apapun keputusan kita, apapun keputusan itu, tentunya tidak semuanya akan baik bagi semua orang. Tetapi kalau memang itu suatu keputusan yang baik, maka lanjutkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.